Salam, selamat pagi saudaraku dikasih Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Baiklah saudaraku dikasih Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita bekali perjalanan hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami naikkan puji syukur dan terima kasih atas cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga sampai pagi ini kami masih boleh datang kepada Tuhan dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, bekalilah kami dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, mengampuni dosa salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, judul renungan kita pada pagi ini, ketekunan, kesabaran, dan kelimpahan. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita buka dalam Alkitab kita, dalam kitab Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan dengarkan sebuah cerita tentang seorang wanita yang sangat susah hatinya, yaitu Hana. Saudaraku, dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 21, di sini dikisahkan ada seorang lelaki yang bernama Elkana dan dia mempunyai 2 orang istri. Sementara istrinya yang kedua sudah mempunyai anak, tapi Hana belum dikasih seorang anak pun. Demikianlah kisahnya. Mari kita ikuti ceritanya dalam 1 Samuel 1 ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudaraku dikasih Tuhan, Hana ini seorang istri yang setia kepada Tuhan. Tapi karena dia belum dikaruniai seorang anak, dia selalu disakiti oleh madunya, selalu dihina. Dan Hana ini hanya dapat menangis, berdoa di hadapan Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, Hana tidak pernah membalas sakit hatinya ini kepada madunya, kepada Penina. Tetapi dia membawa sakit hatinya ini hanya kepada Tuhan. Dengan berdoa sungguh-sungguh, dengan menangis di hadapan Tuhan, diutarakan semua kepedihannya kepada Tuhan. Dan akhirnya, karena ketekunan Hana, karena kesabaran Hana, Tuhan pun menjawab doa-doa yang dilayangkan oleh Hana. Dalam 1 Samuel 1 ayat 17 dikatakan, Imam Eli mengatakan, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Saudaraku dikasihi Tuhan, karena ketekunan dan kesabaran Hana, Hana meminta
seorang anak, tetapi Tuhan memberikan kelebihan, memberikan kelimpahan. Dan Hana masih melahirkan lagi. Setelah berdoa bertahun-tahun, Hana pun diberi keturunan. Yang pertama diberi nama Samuel. Selain dari itu, Hana pun masih diberi lagi oleh Tuhan. Dan Tuhan mengindahkan Hana. 1 Samuel 2 ayat 21. Sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, Hana meminta 1 orang anak tetapi justru diberi 6 oleh Tuhan. Jadi Tuhan memberikan berkat yang limpah kepada umatnya yang selalu setia, yang selalu sabar, selalu rajin berdoa kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, pelajaran ini memberikan, pengalaman Hana ini memberikan pelajaran bagi kita semua. Supaya kita selalu bertekun di dalam berdoa dan bersabar di dalam menghadapi semua masalah. Mungkin hati kita pernah tersakiti, tetapi biarlah kita bawa semuanya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan bertindak. Seperti ayat inti tadi, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan akan bertindak kepada umat-umatnya yang selalu berpasrah diri kepadanya dengan tekun, dengan sabar. Dan bahkan Tuhan memberikan kelimpahan kepada umat-umatnya. Dan Tuhan akan memunculkan kebenaran yang telah diberikan kepada kita itu seperti terang. Dan Tuhan memberikan hak kita, memberikan hak kepada kita seperti siang. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, seperti halnya Hana yang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, membawa masalahnya kepada Tuhan, alangkah baiknya kita pun akan membawa semua masalah kita kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati kita seperti Tuhan memberkati Hana. Bahkan Tuhan memberikan kelimpahan kepada kita, melebihi apa yang kita minta. Dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2, di sini dikatakan, mari kita buka Alkitab kita baca dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Bahagia orang benar, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita ini takut akan Tuhan, kita sangat suka kepada perintah-perintahnya, maka bukan kita saja yang diberkati, tetapi anak cucu kita, keluarga kita, semuanya akan diberkati. Seperti Hana, dia meminta 1 orang anak, tapi Tuhan malah memberikan lebih dari 5 orang anak. Dan anak-anak Hana pun diberkati Tuhan semuanya. Bahkan Samuel menjadi imam, menggantikan Imam Eli. Semoga firman Tuhan pagi ini akan membawa kita semakin hari, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita serahkan semua masalah kita, kehidupan kita hanya di tangan Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.